Belajarannya Afwan. Oke, kita mulai. Boleh sambil dibantu tap-tap layar lagi. Yang udah share, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan mulai. Nah, ulang lagi ya. Shot berharokat berarti ya. Pagi ini saya cuma bisa sampai jam 8 kurang. Tapi nanti kita jam setengah 10-nya kita lanjut lagi. Siang kita lanjut, ba'da asar kita lanjut insya Allah ya. Gitu. Kenapa cuma sampai jam 8? Soalnya jam 8-nya saya ada jadwal belajar. Ya, gitu. Oke, baik kita mulai teman-teman sekalian ya. Bismillah. Oke. Kita ulang lagi berarti ya, sepakat ya. Kemarin ba'da asar kita sudah membahas huruf shad berharokat. Cuman tidak sempat untuk shad sukun dan shad tasydidnya. Ya, berarti kita kata tadi teman-teman minta tolong untuk diulang. Oke, kita ulang lagi. Nanti kalau huruf shad ini kita nggak sempat sampai jam 8 kurang, nanti kita lanjut lagi jam setengah 10 pagi. Setelah saya sarapan, setelah saya belajar ya. Oke. Silahkan teman-teman yang sudah punya buku saya dibuka halaman ke-86. Monggo, silahkan teman-teman yang sudah punya buku saya dibuka halaman ke-86. Ya, kita akan membahas huruf shad berharokat. Oke, kita mulai ya. Huruf shad, ini namanya huruf shad. Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf shad. Ya, huruf shad berharokat. Ya, oke. Kesalahan. Nah, seperti biasa di live kita ini fokus belajar ngajinya itu mulai dengan mengenal bunyi huruf. Ya, kalau mengenal bentuk huruf, saya yakin teman-teman dari kecil sudah dikenalkan bentuk huruf dan nama hurufnya. Tapi ketika teman-teman sudah kenal bentuk huruf itu, ketika teman-teman ngaji di hadapan ustadz-ustadzah dari teman-teman sekalian, itu masih sering dikoreksi iya atau tidak? Dikoreksi katanya hurufnya ketukar-tukar, ya kebalik-kebalik. Nah, kenapa? Karena bisa jadi memang teman-teman belum betul-betul utuh mengenal huruf tersebut. Bisa jadi teman-teman memang baru mengenal bentuk hurufnya. Sedangkan hakikat dalam membaca Al-Quran itu asasnya adalah bunyi. Gitu ya, maka teman-teman harus kenal juga bunyinya, bunyi yang benarnya seperti apa dan bunyi yang kurang tepatnya bagaimana. Itu teman-teman harus ketahui sahabat-sahabat sekalian ya, gitu. Oke, maka sekarang kita akan coba mengenal bunyi huruf shad ketika berharokat, dimulai dari bunyi salahnya dan bunyi benarnya agar kita bisa menghindari kesalahannya dan bisa menuju bacaan yang lebih tepatnya insya Allah. Oke, baik. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shad dalam keadaan berharokat itu adalah kesalahan yang sering kali terjadi. Kita bahas di poin satunya dulu, apa? Tertukar dengan huruf sin dan juga huruf shin. Sepakat atau tidak? Sepakat nggak nih kalau huruf shad ini sering kali tertukar dengan huruf sin dan juga tertukar dengan huruf shin? Nah, kalau ini terjadi, ini adalah kesalahan yang besar. Kenapa bang kesalahan yang besar? Karena kalau contoh kasusnya sudah tertukar huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, itu bisa merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat akan ikut bergeser. Makna ayat akan ikut berubah, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Maka tidak boleh ketukar. Ya, contoh misalnya nih huruf shad dan huruf shad itu sering ketukar dengan sin dan shin misalnya. Ya, misalnya ambil yang kasroh ya. Nih, misalnya di sini. Quran surah Al-Alaq ayat ke-15. Fokus pada huruf shad berharokatnya. Di sini seharusnya kita baca huruf shad, tapi masih banyak di antara kita melafalkan menjadi seperti ini. Bin nasiyati ataupun bin nasyiyati. Nah, itu dua-duanya bacaan yang tadi kita contohkan itu bukanlah merupakan huruf shad, tapi itu sudah berubah menjadi huruf sin nasiyati dan sudah berubah menjadi shin nasyiyati. Nah, itu harus teman-teman perhatikan ya. Nah, gimana caranya agar huruf shad kita ini tidak berubah menjadi dua huruf yang tadi? Ya, kenapa? Gimana caranya? Caranya teman-teman betul-betul harus kenali dulu huruf shad ini di mana dia dilafalkan. Ya, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj ini artinya adalah apa? Tempat keluar. Jadi
tempat keluar huruf ini sangat menentukan. Ya, 40-50% keutuhan huruf kita itu pondasi awalnya dimulai dari makhraj yang tepat dulu. Baru sisanya nanti disempurnakan dari sifat-sifat hurufnya dan kadar tebal tipis hurufnya. Ya, oke, kita mulai. Nah, makhraj atau tempat keluar dari huruf shad itu dilafalkan dari ujung lidah sejajar atau mengarah ke gigi sari bawah kita. Nah, seperti ini teman-teman sekalian tuh. Ya, jadi huruf shad itu ujung lidah, tumpuannya di ujung lidah. Tumpuannya di ujung lidah. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Perhatikan. Saya contohkan baik-baik. Perhatikan ya. So, kelihatan nggak? Ujung lidah saya di bawah. Ke gigi saya di bawah. So, sli, su. Nah, itulah makhraj huruf shad dari ujung lidah ke gigi saya di bawah, teman-teman sekalian. Oke? Nah, lalu ketika kita sudah bisa melafalkan huruf shad ini dari makhrajnya, kenapa dia suka ketukar sama huruf sin dan shin? Pertama, tips dan triknya adalah kalaupun teman-teman harus tertukar hurufnya, minimal tertukarnya itu minimal jangan sampai tertukar dengan huruf shin. Nah, ya, kalaupun huruf shad ini teman-teman harus tertukar, jangan tertukar dengan huruf ini. Karena kalau tertukar dengan huruf shin dan shad itu makhrajnya berbeda jauh. Ya, makhraj huruf shin itu di mana teman-teman? Makhraj huruf shin itu nih, saya perlihatkan ya. Nah, perhatikan. Tuh, kita baca bareng-bareng. Makhrajnya huruf shin itu keluar dari bagian tengah lidah. Ya, keluar dari bagian tengah lidah, diarahkan ke langit-langit di atasnya seperti ini. Tuh, ujung lidahnya gak nempel kalau huruf shin. Nah, jadi beda jauh teman-teman antara sli dengan shi, antara so dengan sho. Nah, jangan. Ya. Nih, kalau huruf shin itu dia ujung lidahnya gak nempel ke gigi sari bawah nih, lihat ya. Sya. Lihat. Sya, shi, Kalau so tadi gimana? So. Beda. Ya, beda teman-teman sekalian. Jadi kalau huruf shin itu dia makhrajnya tengah lidah. Ya. Kalaupun teman-teman huruf shad itu harus tertukarnya jangan dengan huruf shin karena beda makhraj, beda jauh, Bunda. Kalau shin itu di tengah lidah, kalau shad itu di ujung lidah. Nah, kalaupun huruf shad teman-teman harus tertukar dulu, ya, tertukarnya jangan sama huruf shin, tapi minimal dimulai dengan huruf shin dulu tertukarnya. Walaupun ini tetap salah besar, tapi untuk pintu awalnya, kalaupun harus tertukar huruf shad teman-teman, jangan tertukar dengan huruf shin, tapi tertukarlah dengan huruf sin dulu. Kenapa coba teman-teman? Kenapa? Karena kalau sama huruf shin itu makhrajnya beda jauh. Tapi kalau sama huruf sin, ketahuilah shad dan sin itu makhrajnya sama. Ya, sin dan shad itu makhrajnya sama. Nih, kalau sin di mana? Kita lihat juga nih ya, kita baca bareng-bareng. Makhraj atau tempat keluar dari huruf sin itu keluar dari ujung lidah sejajar atau mengarah ke gigi sari bawah. Sama kan? Sama kayak shad kan? Nih, shad nih. Tuh, sama nggak? Sama, mengalirkan desisan yang lembut shad. Sin juga mengalirkan desisan yang lembut sama. Nah, gitu. Jadi penting banget teman-teman untuk melafalkan shad ini, kalaupun harus tertukarlah dulu dengan huruf ini. Karena teman-teman sudah melafalkan makhrajnya sesuai. Ya, gitu. Tinggal nanti apa yang membedakan sin dengan shad, kan mereka makhrajnya sama. Tapi apa yang membedakan antara sin dan shad? Kalau sin kan kalau kasrah begini bunyi sin, si. Kalau shad, sli. Nah, nanti tinggal dibedakan dari segi tebal dan tipis hurufnya. Shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Sin itu termasuk ke dalam huruf yang tipis. Jadi memang mereka makhrajnya sama. Yang membedakan nanti adalah kadar tebal tipis dari huruf tersebut. Nih, kita lihat ya. Shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Makanya di buku sudah saya siapkan semuanya, bentuk informasinya dan penjelasannya dan prakteknya. Nih, shad itu termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Ya, tafkhim itu apa? Tafkhim itu artinya tebal. Sedangkan huruf sin
Kita lihat keterangannya, dia termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Tarqiq itu tipis. Nih, ya, huruf tarqiq itu dibaca dengan keadaan yang tipis. Sedangkan kalau huruf shad tafkhim dia dibaca dengan suara yang tebal. Nah, sekarang perbedaannya. Oke, maklumatnya, informasinya kita sudah dapat teorinya nih. Kalau sin adalah tipis, shad adalah tebal. Sekarang bagaimana kita bisa membedakan mana yang tipis dan mana yang tebal? Bagaimana? Caranya, teman-teman, kita lanjutkan lagi, perhatikan. Nih, huruf yang dibaca dengan suara yang tebal itu dibaca dengan cara mengangkat bagian pangkal lidah. Nah, jadi huruf tebal itu bisa tebal karena diangkat pangkal lidahnya. Makanya teman-teman lihat di sini, huruf shad itu karena dia tebal, dia punya sifat huruf apa? Huruf shad nih. Nah, sifat huruf shad ini lihat di poin ketiga. Dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu apa? Isti'la itu artinya adalah terangkatnya pangkal lidah. Nah, sedangkan kalau kita kembali ke huruf sin, karena kita tahu huruf sin adalah huruf yang tipis, maka salah satu sifat dari huruf sin di poin ketiga namanya bukan isti'la, tapi kebalikannya apa? Istifal. Ya, apa itu istifal? Terhampar bagian pangkal lidah, teman-teman sekalian. Pertanyaan berikutnya muncul, pangkal lidah itu yang mana? Ya, pangkal lidah itu yang mana? Oke, sekarang saya tunjukkan. Kita ibaratkan tangan saya ini adalah lidah. Yang saya tunjuk ini adalah ujung lidah. Yang ini adalah tengah lidah. Nah, lidah terdalam kita inilah yang dimaksud dengan pangkal lidah. Kalau dia huruf tipis, dia terhampar pangkal lidah. Jadi lidahnya rileks di bawah, tidak berkontraksi. Tapi kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal, maka dia akan terangkat pangkal lidahnya ke atas untuk menebalkan dari huruf tersebut. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Sehingga nanti prakteknya, pada prakteknya itu teman-teman sekalian, nih ya, kita lihat. Kalau huruf sin itu lihat pangkal lidahnya dia menurun nih. Ini huruf sin ya, karena dia tipis, pangkal lidah dia turun ke bawah. Ya. Kalau huruf shad, dia huruf tebal, pangkal lidahnya naik ke atas. Ya. Oke. Nah, itu nanti yang akan sangat berpengaruh terhadap bunyinya. Ya. Gitu, sehingga nanti prakteknya begini misalnya ya. Untuk awal coba kita daripada teman-teman shadnya ketukar jadi shin, jadi sin dulu aja ya, si biasa dulu, bin nasiyati. Nah, itu udah jadi huruf sin nih, itu masih salah besar karena masih sin. Tapi kalau udah bisa jadi huruf sin, tinggal angkat pangkal lidahnya aja biar jadi shad. Bin nasliyati. Ya, coba nih saya coba contohkan ya, perhatikan. Angkat pangkal lidahnya. Bin nasli. Kalau nggak diangkat, nasi. Si dengan sli beda. Si dengan sli beda. Ya, jadi harus kita angkat pangkal lidahnya, teman-teman sekalian. Ya, oke. Paham nggak sampai sini teman-teman? Bisa dibedakan nggak bunyinya? Coba pelan-pelan dulu. Kita belum kuis nih. Pelan-pelan. Teman-teman harus dapat maklumatnya dulu, dapat informasinya dulu, dapat inputnya dulu, baru outputnya nanti kita upayakan. Bunyi salahnya gimana, bunyi benarnya gimana. Oke, sekarang coba kita praktekin deh. Di kalimat yang ini ya. Quran Surah Al-Infitor ayat ke-8. Ingat, huruf shad itu harus diangkat pangkal lidahnya. Sehingga bunyinya tidak boleh dibaca suratin, tapi bukan sura, tapi sura. Bunyinya akan lebih kuat kadar bobot tebalnya ya. Bukan su. Ya, oke ya. Nah, sekarang coba kita kuis ya. Kita coba kuis. Teman-teman perhatikan, yang penting teman-teman sedikit demi sedikit ya. Belajar 2 bulan belum bisa angkat pangkal lidah Ustadz 2 bulan. Saya belajar 2 tahun huruf dot baru bisa Bunda. Ya, jadi jangan hitung-hitungan perihal waktu Bun kalau belajar Al-Qur'an. Ya, kalau belum bisa mau 2 tahun kayak mau 2 hari kayak mau 2 bulan kayak mau 20 tahun kayak, yang penting terus belajar.
Kita bergerak bukan hanya hasil, tapi kita belajar bertolabul ilmi, belajar riyadhah, baca Quran, itu bukan hanya semata-mata hasil. Ya, gitu. Saya dua bulan belum bisa angkat pangkal lidah. Saya 2 tahun baru bisa melafalkan huruf dot dan dibilang mumtaz sama guru saya. Ya, jadi ini bukan masa perihal waktu menggapai hasil, tapi perihal waktu bagaimana kita istiqomah bareng sama Quran, apapun hasilnya. Karena hasil itu di tangan Allah. Ya, gitu. Oke, sip, kita mulai. Di Quran surah Al-Insyiqaq ayat 15. Ya, mana bacaan huruf shad yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Ya, perhatikan bunyi shadnya. Yang A gitu. Basiron. Yang B, basiron. Yang C, basyiron. Yang A, basiron. Yang B, basiron. Yang C, basyiron. Mana shad yang tepat? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Yang tepat adalah yang kita lihat jawaban terbanyak yang B. Betul? Yang B ya. Yang B ya. Sepakat ya teman-teman sekalian ya. Yang tepat adalah yang B ya. Tuh sampai 300 kali tuh yang komen B ya. Sip, teman-teman berarti sudah kenal. Betul, yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Boleh dijawab teman-teman. Kenapa yang A salah? Basiron. Basiron. Nah, kenapa yang A itu salah? Yang A salah karena yang A itu dibaca berubah menjadi huruf sin. Betul sekali. Nih, yang A itu dibaca begini. Huruf ini yang dibaca tadi A. Basi. Ah ya, basi. Kenapa bisa jadi huruf sin? Karena teman-teman huruf sin, huruf shadnya tadi nggak naik pangkal lidahnya, sehingga yang keluar huruf sin. Ingat, shad dan sin ini cuma beda pangkal lidah loh teman-teman. Cuma beda dari tebal dan tipis aja loh teman-teman sekalian. Ya, oke. Lalu kenapa yang C salah? Yang C makin jauh bunda salahnya. Yang C itu makin jauh. Kenapa? Karena yang C itu huruf shin. Kalau huruf shin dengan shad beda jauh bunda makhrajnya. Kalau shin itu di tengah lidah, udah pindah makhraj. Bashi, nah itu udah beda jauh gitu. Basyiron, basyiron. Nah jangan, ya harus shad, ya gitu. Oke, satu lagi. Misalnya, nah yang ini ya. Oke, konsentrasi. Quran surah An-Nisa ayat ke-128, fokus kita belum beranjak dari huruf shad berharokat. Mana huruf shad yang tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A, syulhan. Yang B, sulhan. Yang C, sulhan. Yang A, syulhan. Yang B, sulhan. Yang C, sulhan. Mana yang tepat huruf shadnya? Yang A kah? Yang B kah? Atau yang C? Silahkan teman-teman ramaikan di kolom komentar jawabannya. Tuh, lihat. Dominan sudah menjawab yang C sampai 300 kali juga tuh yang jawab C. Bisa dibedakan ya? Bisa dibedakan ya? Yang A salah karena kita baca menjadi huruf shin. Yang B salah kita baca jadi huruf sin. Yang tepat adalah yang C. Ya, huruf shadnya tidak berubah menjadi huruf yang lain dan dia terangkat bagian pangkal lidahnya. Oke ya, jelas ya. Oke, nah itu setidaknya kesalahan pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf shad berharokat. Jangan sampai tertukar dengan huruf sin dan juga huruf shin. Lanjut, kita pindah ke kesalahan kedua. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shad berharokat adalah poin kedua, kadar tebal dari hurufnya kurang sempurna. Nah, biasanya kesalahan kedua ini terjadi kalau misalnya sudah kita baca dalam penggalan rangkaian ayat yang sudah lebih panjang. Contohnya begini. Misalnya saya bacanya di kalimat yang ini ya. Nah, di Quran surah Al-Ma'un ayat kelima. Di sini karena kita udah baca dalam penggalan, bukan kalau tadi kan kita contohkan di dalam penggalan kata ya. Penggalan kata belum masuk ke ayat. Nah, biasanya kalau udah masuk ke ayat karena fokus kita terpecah,
harus juga perhatiin huruf yang lain. Huruf tebal biasanya dia kurang mendapatkan tempat fokus kita yang maksimal. Contoh nih di sini, ya kita baca begini. Alladzina hum an sholah. Nah ini pangkal lidah kita belum betul-betul bobot tebal huruf shadnya kita maksimalkan. Harusnya angkat so. Nah ya jangan jadi berkurang. Kalau udah masuk ke dalam ayat tuh biasanya huruf tebal tuh jadi berkurang kadar tebalnya. Tetap maksimal. Alladzina hum an sholah. Tetap tebal. Jangan jadi berkurang kadar tebalnya, ya. Tetap diangkat tuh pangkal lidahnya, jangan sampai lupa gitu loh ya. Oke. Nah, itu jadi kalau misalnya kesalahan kedua ini teman-teman tinggal bobot tebalnya tetap dijaga agar dia maksimal, naikin pangkal lidahnya. Ya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kesalahan yang sering kali terjadi di huruf shad berharokat di poin ketiga. Yaitu apa? Dan ini yang paling sering kali terjadi. Apa itu? Dilafalkan dengan memonyongkan bibir. Khususnya ketika huruf shadnya berharokat fathah. Iya atau tidak. Nih contohnya begini. Siapa teman-teman yang melafalkan huruf shad, ya, ketika khususnya shadnya harokatnya baris atas atau fathah, bacanya masih begini. Izin, saya contohkan dulu ya. Perhatikan. Muqsodatun. Nah, siapa yang melafalkan huruf shad itu masih seperti itu. Muqsodatun. Kalau ada boleh komen saya di kolom komentar. Kalau masih ada yang seperti itu boleh komen saya di kolom komentar. Teman-teman, tidak boleh melafalkan huruf tebal ketika khususnya berharokat fathah, mulutnya muncung-muncung, monyong-monyong seperti itu. Ya. Oke. Bang, kan huruf shad itu huruf tebal. Kalau huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah kan terdengarnya vokal A-nya berubah kayak vokal O. Makanya saya monyong mulutnya karena pengen ngejar vokal O ini. Nah, gitu ya. Saya ingin izin jelaskan lagi, teman-teman, betul. Huruf tebal itu contohnya huruf shad misalnya di sini. Huruf yang tebal ketika berharokat baris atas memang vokal A yang harusnya kita baca berubah seperti vokal O ya, karena dia tebal. Betul kan? Tapi teman-teman, kalau teman-teman ikuti saya sejak 4 tahun lalu di TikTok, sudah berjalan sampai dengan hari ini, alhamdulillah, yang sudah ikut tadi dari awal live sudah kita jelaskan. Memang kita sudah sepakati bahwasannya huruf shad ini adalah huruf yang karakternya tebal, makanya ditulisnya tafkhim kan. Tapi teman-teman, coba saya pengen tanya, tebalnya huruf shad itu berasal dari monyong atau tidak mulutnya? Muncung atau tidak mulutnya? Apakah huruf tebal itu tebalnya, kadar tebalnya itu dihasilkan karena memuncungkan mulut? Tidak, teman-teman sekalian. Tapi apa nih? Shad itu huruf yang dibaca dengan suara yang tebal. Caranya gimana? Caranya dengan mengangkat bagian pangkal lidah. Mengangkat bagian pangkal lidah, yaitu lidah terdalam kita nih. Kalau kita ibaratkan ini lidah nih, lidah dalam kita naik ke atas. Ini yang membuat huruf itu tebal. Bukan posisi mulut kita yang dimajukan. Bukan posisi mulut kita yang dimuncungkan. Bukan, sahabatku sekalian. Bukan. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi nggak boleh nih monyong huruf shad ini ketika dia berharokat fathah. Ya, nggak boleh. So. Terus gimana? Angkat pangkal lidahnya. Terus mulut kita harus seperti apa kalau misalnya dia nggak boleh monyong? Teman-teman harus ketahui ya, harokat fathah baris atas, harokat kasroh baris bawah, harokat dhammah ya baris depan atau simpul angka 9 itu namanya harokat. Nah, setiap harokat itu punya namanya itmamul apa? Itmamul harokat. Kesempurnaan harokat. Nah, fokusnya di harokat fathah dulu karena kita sedang bahas shad berharokat fathah. Huruf yang berharokat fathah baris atas baik untuk huruf yang tipis, baik untuk huruf yang tebal. Ya, teman-teman sekalian, dia itu harus dibaca dengan cara fathah. Artinya apa? Fathah artinya terbuka, membuka, ya. Nah, apa yang dibuka?
mulut kita, rahang kita. Maka cara itmamul harokat, kesempurnaan harokat fathah itu dengan cara wal maftuhu bil fathi fhami. Buka mulut kita, bukan muncung mulut kita. Ini bukan hanya untuk huruf tipis, tapi untuk huruf tebal juga. Maka huruf tebal mulutnya buka, angkat pangkal lidah. Itulah cara melafalkan huruf tebal. Ya, itu ya. Itu jelas sampai sini. Nah, misalnya nih huruf shad nih, yang ini ya, buka mulutnya, oke, buka mulutnya, angkat pangkal lidah, bunyinya seperti ini, so, 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 bukan so, tapi so, so. Ikuti bareng-bareng, mulut buka, angkat pangkal lidah, lafalkan makhraj huruf shadnya, so, so. So, bisa nggak pelan-pelan? Karena kita menuntut teman-teman untuk praktek. Tapi saya tidak menuntut teman-teman untuk langsung bisa. Kenapa? Karena teman-teman bisa bukan hanya semata-mata ikhtiar teman-teman. Jadikanlah ikhtiar teman-teman sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu Allah yang pegang, bukan hebatnya ikhtiar kita. Jangan menuhankan ikhtiar kita. Kita ini manusia lemah sejak lahir. Manusia yang tiada daya dan upaya sejak lahir. Allah saja berikan sedikit kekuatannya, kemampuannya, ya, sedikit izinnya buat kita, teman-teman. Ya, kalau kita tahu hasil itu dipegang sama Allah, kita nggak akan meminimalisir rasa kecewa dan sombong. Sekali lagi, kita itu sering sombong karena menganggap rencana kita bisa terjadi hasilnya baik karena semata-mata ikhtiar kita. Kita ini nggak punya daya dan upaya. Ya, gitu. Jadi jadikanlah teman-teman belajar itu prosesnya sebagai bentuk ibadah, ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Paham ya? Jadi tidak boleh sekali lagi ketika melafalkan huruf shad berharokat, khususnya ketika harokatnya fathah, itu memonyongkan bibir. Tidak boleh di antara kita ada yang memonyongkan bibir ketika melafalkan huruf tebal ketika berharokat fathah. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini sahabatku sekalian? Jelas? Kalau sudah jelas, sekarang saya pengen bertanya. Bang, secara pemahaman, secara teori saya sudah paham. Huruf tebal itu tebal karena diangkat bagian pangkal lidahnya. Yang saya belum paham adalah prakteknya. Bagaimana kita itu mengangkat pangkal lidah? Sepakat atau tidak? Ada yang udah tahu nempel banget huruf tebal naikin pangkal lidah, udah nempel banget. Tapi prakteknya saya belum tahu gimana. Ya? Ya enggak? Mau nggak? Teman-teman saya kasih terapi gimana cara melafalkan huruf tebal. Gimana cara menaikkan pangkal lidah. Ya, saya kasih tahu kemarin teman-teman yang ikut live saya Ba'da Asar sudah saya kasih tahu ini. Gimana caranya? Kalau teman-teman pengen melatih agar huruf tebal teman-teman tebal dan terangkat bagian pangkal lidahnya, teman-teman terapinya terapi huruf apa kemarin? Terapinya huruf apa kemarin? Cara menaikkan pangkal lidah agar huruf kita bisa tebal. Caranya terapi huruf apa yang kemarin ikut sore? Yang Ba'da Asar kemarin ikut terapi huruf apa? Lihat di kolom komentar, terapi huruf qaf. Terapi huruf, nah nih ya, terapi huruf qaf. Lah, bang kan yang kita latih, yang pengen kita latih pangkal lidah untuk huruf shad. Kenapa tiba-tiba pindah belum beres huruf shad ke huruf qaf? Bunda, abang, kakak sekalian, yuk dibaca makhraj huruf qaf dari mana? Ya, makhraj huruf qaf yuk dibaca, lihat yang bold dari mana? Huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya keluar dari pangkal lidah yang disentuhkan ke bagian langit-langit yang lunak saja. Nih. Ya, jadi kalau pengen latihan pangkal lidah, sebenarnya ini saya dapat dari guru saya juga. Latihlah huruf qaf teman-teman. Ya, jadi langsung double teman-teman latihannya. Latihan pangkal lidahnya dapat bersamaan dengan huruf qafnya. Gitu loh. Jadi kalau pengen melatih pangkal lidah, latihlah teman-teman pada latihan huruf qaf. Khususnya teman-teman yang sudah punya buku saya yang ini, dipraktekin ya terapi huruf qafnya. Latihan aja huruf qaf, itu teman-teman sedang mengokohkan pangkal lidah teman-teman. Kenapa? Karena huruf qaf makhrajnya dari wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu.
Jadi huruf qaf itu pangkal lidah, memang makhrajnya dari pangkal lidah. Tuh, makanya ketika teman-teman melatih huruf qaf, itu teman-teman juga sedang melatih kekokohan pangkal lidah teman-teman sekalian. Gitu, ya. Contoh, nih saya praktekkan ya, misalnya di kalimat yang ini ya. Di pola latihan yang ini ya. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Nih, ko. Perhatikan, saya contohin deh sini ya. Nih, pangkal lidahnya diangkat. Ko. Ingat, mulut jangan dimonyongkan. Ko, ko, ti, u. Ya, lanjut lagi misalnya yang ini. Koko, koki, koku, ko, ko, ko. Nah ini kalau udah kof ini udah bisa, ko, tinggal dipraktekin di huruf tebal yang lain. Ko, so, po, wo. Naikin pangkal lidahnya rasanya sama kayak naikin huruf qaf. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin menebalkan huruf tebal, pengen latihan pangkal lidah itu gimana cara naiknya, latihlah huruf qaf teman-teman. Bisa jadi memang huruf qaf teman-teman juga jarang dilatih, sehingga pangkal lidahnya tidak terlatih. Ya. Ko, ko, ki, ku. Ya. Oke, paham? Nah, itu perlu waktu. Perlu waktu teman-teman. Saya juga sekali lagi ya, saya juga belajar huruf dot perlu waktu 2 tahun. Mungkin ada yang lebih cepat dibanding saya. Cuman saya itu termasuk yang mau yang lambat kayak teman-teman sebut lambat atau cepat, bukan itu poin pentingnya. Tapi bagaimana caranya kita mau istiqomah belajar. Itu yang paling penting. Bisa jadi teman-teman kalau Allah kasih hasilnya cepat, belum tentu teman-teman seberjuang sekarang untuk punya waktu buat Al-Qur'an. Bisa jadi teman-teman udah bisa, lepas deh belajarnya, bisa jadi gitu. Waktu buat Qur'annya jadi berkurang. Nah, ya, oke, paham ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau pengen latihan huruf melatih pangkal lidah agar teman-teman pangkal lidahnya bisa naik, latihlah huruf qaf. Yang udah punya buku saya, nanti teman-teman tinggal buka halaman 25. Nanti ada video animasinya juga di situ. Nanti latihan huruf qaf, ya, terapi huruf qaf di situ. Oke, sip. Kita kembali ke huruf shad ya. Nah, jadi jangan sampai dilafalkan memonyongkan bibir ketika huruf shadnya berharokat fathah. Khususnya ketika fathah. Kalau ketika kasroh boleh monyong nggak? Kalau misalnya hurufnya shadnya kasroh, baris bawah boleh monyong nggak? Boleh muncung nggak? Boleh mencucu nggak? Coba boleh tolong dijawab di kolom komentar. Kalau huruf shadnya nih, kan tadi katanya fathah nggak boleh monyong. Tapi kalau kasroh boleh nggak monyong? Sama, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Cuman tadi kita pengkhususan untuk huruf untuk fathah itu karena yang paling sering kali terjadi mulut itu monyong, padahal nggak boleh muncung, padahal nggak boleh mencucu, adalah ketika melafalkan huruf tebal yang harokatnya fathah. Ya, gitu. Oke, jadi contoh di sini. Jangan juga dibaca begini. Contohnya ya, basui, basui, sui, ya jangan. Basli, nggak ada monyong di antara kita ketika melafalkan huruf tebal. Ya, lanjut lagi. Kalau misalnya harokatnya dhammah, boleh monyong nggak huruf shad? Kalau huruf berharokat dhammah, boleh monyong nggak? Coba. Kalau huruf shadnya harokatnya dhammah, dia boleh monyong nggak mulutnya? Boleh muncung nggak? Nah, ternyata teman-teman dominan menjawab boleh. Padahal yang saya harapkan walaupun pertanyaan saya nanyanya boleh atau tidak, jawabannya bukan boleh. Tapi apa? Harus. Huruf berharokat dhammah bukan hanya terkhusus untuk huruf shad, tapi seluruh huruf itu bukan boleh monyong ketika dhammah, boleh muncung, tapi harus. Lah, kenapa? Gitu. Lah, kenapa teman-teman sekalian? Ya, kenapa? Karena itmamul harokat, kesempurnaan harokat fathah kan tadi membuka mulut, dibuka mulutnya. Kalau itmamul harokat dhammah itu wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammis syafataini dhammah. Sempurnanya harokat dhammah itu dengan cara memuncungkan mulut, memonyongkan mulut, dan itu harus. Ya, jadi kalau harokatnya dhammah itu bukan boleh monyong, boleh muncung, tapi harus muncung. Karena itu sempurnanya harokat dhammah. Ya, gitu. Izin tanya Ustadz, kalau ada kelas nantinya
Kalau ada kelas nantinya berbayar nggak? Oh, sudah pasti berbayar, Bunda. Karena juga kita harus apresiasi guru-guru yang kita siapkan. Guru-guru yang kita siapkan itu kita persiapkan yang sanad keilmuannya jelas. Ya, nanti kita ada kelasnya. Bukan hanya teman-teman ikuti live saya. Saya cuma pintu awal ketika teman-teman untuk mengenal. Ya, pintu awalnya dari saya nih. Saya siapkan dengan guru saya sekarang kurikulum dan modulnya. Bukan cuma dapat buku saya aja teman-teman order, tapi ikuti kelasnya. Nah, ada admin, ada guru-guru, guru-gurunya punya anak istri, gak mungkin tidak berbayar, Bunda. Pasti harus berbayar. Ya, upah yang paling spesial, yang paling layak itu upah kepada seorang guru, apalagi guru ngaji. Ya, oke. Gurunya ikhlas, ya, meluangkan waktu, pikiran, tenaganya, tapi beliau meninggalkan anak istri, diambil waktunya anak istri. Ya, nggak bisa dibayar pakai ikhlas anak istrinya, Bunda. Makan perlu biaya. Nah, makanya pantengin live kita nanti akan ada kelasnya. Mohon ditunggu teman-teman sekalian. Mohon doanya juga, ya. Lanjut. Jadi, kalau harokatnya dhammah, dia mesti monyong, wajib muncung, wajib mencucu. Ya, gitu. Ya. Oke ya. Oke, sekarang kita coba kuis dulu teman-teman. Takutnya teman-teman bosan nggak saya dengar saya ngomong dari tadi. Semoga ada kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan bersama. Teman-teman perhatikan baik-baik. Misalnya di kalimat ini. Quran Surah Al-Ma'un ayat kelima. Ya, fokus kita tetap masih di huruf shad berharokat. Belum beranjak dari huruf shad berharokat. Ya. Maka mana bacaan yang tepat? Cluenya adalah perhatikan mulut. Cluenya adalah perhatikan mulut. Konsentrasi. Yang betul yang mana? Yang A atau yang B? Yang A. Sholatihim. Yang B. Sholatihim. Kira-kira mana huruf shad yang lebih tepat? Yang A kah? Atau yang B? Sohib-sohibku, sobat-sobatku sekalian. Yang A kah? Atau yang B? Silahkan dijawab di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. 2000 orang menonton live ini, dominan menjawab yang B sampai 300 kali. Masya Allah, luar biasa. Dominan teman-teman sudah ngeh bahwa bacaan yang B, pelafalan yang saya contohkan, yang B lebih tepat dibanding yang A. Alasannya yang A kenapa salah? Sholatihim, sholatihim, sholatihim. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena dia muncung, karena dia monyong, karena dia mencucuk huruf shadnya. Ingat, huruf tebal bukan dibaca dengan memonyongkan mulut. Sholatihim, mulutnya cukup dibuka saja, angkat pangkal lidahnya, itulah huruf tebal. Sholatihim. Tidak ada yang moncong-moncong, muncung-muncung di antara kita. Paham sampai sini? Ya, itu baru 3 kesalahan. Ya, 1, 2, 3 di huruf shad berharokat. Mau lanjut lagi atau enggak? Masih ada satu lagi nih di poin keempat. Lanjut lagi atau tidak, teman-teman sahabat sekalian? Lanjut ya, insya Allah ya. Oke, bismillah ya, kita mulai. Kesalahan di poin keempat yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shad berharokat adalah tidak sempurnanya harokat kasroh ketika dilafalkan ya pada huruf shad. Contohnya gimana Bang? Contohnya begini. Misalnya saya praktekkan di Quran surah At-Tariq ayat ke-10. Banyak orang itu fokus ketika melafalkan huruf tebal itu hanya pada kadar tebalnya saja. Ketika harokatnya kasroh, banyak orang tidak membunyikan vokal i-nya dengan maksimal. Huruf berharokat kasroh itu baris bawah kan dibaca dengan bunyi vokal i ya. Tapi banyak orang itu fokus hanya kepada ketebalannya saja. Contoh, wala nasirin, wala nasirin. Kedengeran gak teman-teman? Vokal i-nya mana? Dan ini sering kali terjadi ketika apa? Ketika imam sholat membaca Quran surah Al-Fatihah. Ayat ke-6 dan 7 ada huruf shad di sana dan ada shadnya shad kasroh. Ya. Ihdinas sirata sirata sirata.
Siratal ladzina, se itu huruf apa tuh? Kasroh itu sebenarnya apa? Ya, nah harokat kasroh itu vokalnya vokal i. Jadi bukan jangan sampai karena teman-teman terbuai oleh menebalkan hurufnya, tapi tidak mengindahkan harokatnya. Itmamul harokat, kesempurnaan harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara merendahkan rahang bawah dan mengangkat tengah lidah ketika momentum vokal i-nya keluar. Wa dzun khifadin bin khifadin lil fammi yatimmu. Jadi bukan dibaca sli, tapi sli. I-nya jelas, sli. Rendahkan rahang bawah, sli. Wala naslirin. Vokal i-nya jelas, jangan miring ke vokal e, teman-teman. Wala naslirin. Nah, itu nggak jelas tuh vokal i-nya. Ada nggak teman-teman yang baca short kasroh nggak jelas vokal i-nya? Atau teman-teman pernah dengar yang bacaannya begini? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu teman-teman harus perhatikan, berarti itu sedang tidak mengindahkan itmamul harokat. Kesempurnaan harokatnya nggak sedang disempurnakan tuh si kasrohnya, si vokal i-nya tuh. Ya, jadi cenderung miring ke vokal bukan i. Itu teman-teman ya. Paham nggak sampai sini? Jelas nggak? Bisa dibedakan maksud saya tadi antara bunyi yang salah dan bunyi yang benar? Ya, semoga bisa dibedakan ya. Oke, sekarang misalnya saya coba praktekkan ya. Oke, misalnya di kalimat yang ini ya, mana huruf shad berharokat kasroh yang lebih tepat? Ya, yang A atau yang B? Fokus dan konsentrasi. Kita mulai. Yang A, basiran. Yang B, basiran. Mana shad kasroh yang lebih tepat pada pelafalan yang tadi saya izin contohkan kepada teman-teman? Yang A kah basiran atau yang B basiron? Mana yang lebih tepat shadnya dan vokal i-nya? Silakan. Tuh, yang menjawab B di kolom komentar sampai hampir 300 kali. Barakallahu fikum, yang tepat adalah yang B. Ya, yang tepat adalah yang B. Kenapa yang A salah? Karena yang A. Kenapa yang A salah, teman-teman? Yang A salah, kenapa teman-teman yang A salah? Yang A salah karena vokal kasroh i-nya harokatnya tidak jelas. Fokusnya cuma nebelin short tapi kasrohnya mana? Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Jadi pastikan bunyi vokal i kita itu ketika melafalkan harokat kasroh jelas. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, gitu. Oke. Nah, ya jelaskan vokal i-nya. Jadi setidaknya itulah 4 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shad berharokat. Yang pertama saya ulas lagi sedikit, jangan sampai shad kita tertukar dengan sin, si, ataupun dengan shin, shi, tapi sli. Yang kedua, jangan sampai ketika udah masuk ke dalam rangkaian kalimat atau ayat yang lebih panjang, itu teman-teman hurufnya kadar tebalnya itu berkurang. Karena itu sering kali terjadi ketika ayatnya panjang, ada huruf tebalnya nggak tebal. Kurang tebal, udah tebal tapi kurang dimaksimalkan. Ya, karena bercabang fokusnya dengan memperhatikan huruf-huruf yang lain. Gitu ya. Lalu di poin ketiga tadi adalah shad berharokat jangan sampai memonyongkan bibir. Khususnya ketika dia berharokat fathah. Itu nggak boleh muncung mulutnya. Oke. Yang keempat, tidak sempurnanya harokat kasroh ketika dilafalkan. Nah, jangan sampai cuman fokus nebelin huruf shadnya aja tapi kasrohnya tetap harus disempurnakan. Tetap baris bawahnya harus dijelaskan. Paham? Jelas? Oke, kita kuis yang sesungguhnya boleh. Nih, di kalimat ini ya, Quran Surah An-Naba ayat ke-14. Ya, fokus kita di huruf shadnya. Teman-teman, tolong pilih mana bacaan yang tepat. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Kita mulai ya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Yang A. Oke. Aturan mainnya gimana? Sebelum ke sana, pilihannya ada 4. A, B, C, D.
Tolong jawab setelah saya contohkan semuanya. Jangan sampai teman-teman ngerasa, wah kayaknya yang B udah bener nih. Teman-teman langsung jawab B. Padahal yang C dan D bisa jadi lebih tepat. Ya, oke, tertib ya. Tertib ya. Sip, Masya Allah. Yuk, kita mulai. Perhatikan bunyinya dan perhatikan pelafalan saya di sini. Perhatikan bunyinya dan perhatikan pelafalan saya di sini, sahabat-sahabat sohib-sohibku. Perhatikan. Ya. Yang A. Al-mu'asyirati. Yang B. Al-mu'asyirati. Yang C. Al-mu'asyirati. Yang D. Al-mu'asyirati. Mana huruf shad yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Nah, ya, kalau fokus teman-teman pasti akan kompak jawabannya sama. Kalau fokus nih, A, B, atau C, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal ada 4 pilihan. Cuman teman-teman lihat, terbanyak dikirim yang C, dominan menjawab C, hampir 300 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip. Dominan yang tepat dari 4 pelafalan kuis yang tadi saya contohkan adalah yang C. Barakallahu fikum. Kenapa bisa kompak begini, teman-teman? Terasa bedanya? Terasa bedanya. Kalau teman-teman betul-betul paham, harusnya bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Perhatikan, kenapa yang A salah? Al-mu'asyirati. Kenapa yang A barusan salah? Al-mu'asyirati. Kenapa yang A barusan salah? Yang A barusan salah, tolong jawab di kolom komentar. Karena huruf shadnya berubah menjadi huruf shin. Kalau yang A, barakallahu fikum, ini salah. Beda huruf. Beda huruf, salahnya bukan main. Salahnya salah besar. Ya. Oke, berarti teman-teman sudah bisa membedakan. Ya. Lalu, kenapa yang B salah? Nih yang B nih. Al-mu'asyirati. Al-mu'asyirati. Ro-nya panjang ya, harusnya bener. Roti. Ya itu nanti fokus, itu salah, berarti salah semua bacaannya. Ro-nya harusnya panjang tuh. Saya baru fathah tegak. Oke, tapi kita fokus dengan bunyi shadnya dulu ya. Shad yang B itu salah karena monyong, karena mencucu. Ya. Karena mencucu. Ya. Ingat, huruf tebal itu tidak ada hubungannya dengan memuncungkan mulut. Al-mu'asyirati. Tidak boleh ada muncung-muncung di antara kita. Ya, itu yang B salahnya itu. Ya. Lalu yang D apa salahnya? Al-mu'asyirati. Al-mu'asyirati. Kenapa yang D salah? Padahal shadnya udah tebal. Karena kurang jelas apanya? Vokal I-nya. Di sini kan shadnya kasroh. Kasroh itu vokal I. Vokal I-nya nggak jelas. Karena kita fokus cuma nebelin shadnya aja. Sli. Harusnya sli. Tetap jelas vokal I-nya walaupun dia huruf yang tebal. Ya. Oke, sehingga bacaan yang tepat adalah yang C. Koreksi, tadi ro-nya saya kecepatan. Ya, harusnya 2 harokat ya. Ada fathah tegak 2 harokat matobi'ai. Maka bacaan yang tepat di antara A, B, C, dan D tadi adalah yang C. Contoh pelafalannya gimana Bang? Yuk kita zoom dulu pelafalannya. Nih. Oke. Al-mu'asyirati. Al-mu'asyirati. Sli-nya jelas, shadnya tebal, tidak berubah menjadi huruf yang lain. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa difahami atau tidak pembelajarannya? Bisa dibedakan? Ya, jelas ya? Paham ya? Oke, sip. Nah, ini silakan teman-teman yang belum punya bukunya mau di screenshot dulu boleh kesalahannya, atau yang sudah punya buku, ya udah teman-teman gak usah di screenshot karena teman-teman sudah tahu. Ya, kesalahannya seperti apa. Oke, teman-teman mau lanjut lagi ke huruf shad sukun atau tidak? Mau lanjut lagi ke shad sukun atau tidak? Ada, kita tinggal buka halaman ke-87. Yang sudah punya buku silahkan disiapkan. Oke, baik, lanjut.
Baik, teman-teman, kita sudah berjalan 1 jam 2 menit. Boleh sambil sebelum lanjut saya izin istirahat dulu 3 menit? Boleh ya? Lanjut ya, jangan lupa di-follow dulu akun kita. Kita ketemu setiap hari. Saya di TikTok sudah 4 tahun berjalan dari awal Maret 2022. Bukunya di mana, Kak? Oke, sebelum ke sana, teman-teman, sekarang belajar huruf hijaiyah dengan metode seperti ini bisa diikuti atau tidak? Seru atau enggak? Coba kalau sepakat, sekarang yang merasa belajar huruf hijaiyah itu seru, boleh komen seru di kolom komentar. Boleh komen seru di kolom komentar. Operator boleh disiapkan?